Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Wasi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala subhanahu wa ta'ala mudzakiran bidzalika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu ma'asyiral muslimin sedang jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih dapat dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat Isya serta akan dilanjutkan dengan qiyam Ramadan pada malam yang keempat insyaallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita mampu menyelesaikan ibadah bulan suci Ramadan pada tahun ini. Kemudian salawat dan salam kita senantiasa bermohon kepada Allah semoga kiranya tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta kepada seluruh keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta kepada siapapun di antara umatnya yang selalu setia menjalankan ajaran-ajarannya. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan yang dirahmati Allah SWT, dalam kesempatan kultum pada malam hari ini saya akan sampaikan kepada kita sekalian tentang orang-orang yang bangkrut di akhirat. Dalam sebuah hadisnya Nabi SAW bersabda, Nabi bertanya kepada para sahabat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadaru namal muflis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang-orang yang bangkrut di antara kami adalah orang-orang yang tidak punya harta, orang-orang yang tidak mempunyai kekayaan, orang-orang yang tidak mempunyai banyak materi. Ini jawaban para sahabat sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Para sahabat ketika itu menjawab, orang-orang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti qad syatama hadha wa qadaba hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ti hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Nabi menjelaskan sesungguhnya orang-orang bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan. Segala amal kebaikan dibawanya. Apakah sholatnya, puasanya, zakatnya. Mereka ini rajin mendirikan sholat, apakah sholat fardu dan sholat-sholat sunat yang lainnya. Mereka itu rajin menunaikan ibadah puasa, puasa wajibnya, puasa-puasa sunnahnya, puasa yang wibit. Dan mereka adalah orang-orang yang tekun menunaikan ibadah zakat, apakah itu zakat mal dan lain sebagainya. Akan tetapi sayang, mereka ini orang-orang yang senantiasa rajin menegakkan sholat, menjalankan ibadah puasa, menunaikan zakat, tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain. Mereka ini masih senang mengejek orang lain. Jadi kadangkala Bapak dan Ibu sidang jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang tanpa disadari tatkala kita berangkat untuk menunaikan ibadah salat, misalnya pada malam hari ini kita berangkat menunaikan qiyam Ramadan, ibadah salat tarawih, kadangkala kita melihat teman-teman kita masih santai-santai duduk di depan rumah, kemudian kita berkata kepada mereka,
Sungguh sayang, sudah setua ini umurnya, tetapi sholat tarawih pun tidak mau. Nah, kadangkala ini terlontar dari mulut kita. Inilah yang kita lakukan, padahal kita rajin menunaikan ibadah sholat, kita rajin puasa, kita rajin zakat. Hal yang seperti inilah yang akan menjadikan kita bangkrut nanti di akhirat. Kenapa demikian? Karena ketika kita mencela, ketika kita mencaci, ketika kita saling mencederai, maka pahala-pahala kebaikan kita ini tanpa kita sadari akan diberikan kepada orang-orang yang kita caci maki, orang-orang yang kita cela, orang-orang yang kita ejek. Sehingga dengan demikian, ma'asyiral muslimin, segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, akan tetapi kita masih tetap melakukan gunjingan-gunjingan, kita masih mau mencela, kita masih mau mencaci, kita masih saling mau menyalahkan. Nah, maka pahala-pahala kebaikan kita ini tanpa kita sadari akan kita berikan kepada orang yang kita cela, sehingga pada akhirnya orang-orang yang senantiasa kita cela akan mendapatkan pahala kebaikan, sementara pahala-pahala kita ini kita serahkan kepada mereka. Sungguh sayang kalau ibadah bulan Ramadan pada kali ini yang semestinya kita harus senantiasa menambah amal kebaikan kita, karena setiap kebaikan seperti yang telah disampaikan oleh para penceramah terdahulu, segala amal kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan satu amalan, tentu akan bernilai pahala, dan pahala tersebut tentunya akan secara drastis dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika kita melaksanakannya saat bulan suci Ramadan, yaitu 1 bulan dari 12 bulan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus Allah memberikan kita keistimewaan yang berada di bulan Ramadan. Oleh karenanya bulan Ramadan itu juga dinamakan dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan, karena semua amalan yang kita lakukan ini penuh dengan kebaikan, dan kita akan meraih pahala yang berlipat ganda. Pada ceramah-ceramah sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, tentu sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa ketika kalian membaca alif lam mim itu dipandang dan dihitung 1 huruf, walakin alifun harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Kalian ketahuilah bahwasanya alif itu aku hitung 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim 1 huruf, wal hasanatu bi asri amsalihha. Sedangkan setiap kebajikan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Bahkan bila perlu Allah akan melipat gandakan lebih daripada itu ketika kita menunaikannya pada ibadah bulan suci Ramadan. Hal inilah sebagaimana juga Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah sabdanya, as-sawmu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, bahwasanya puasa dan Al-Quran itu nanti kedua-duanya akan memberikan syafaat pertolongan kepada hamba-hambanya. Yaqulu shaum, puasa berkata, ay Rabbi, ya Tuhan, mana'tuhu ta'am bin nahar, gara-gara aku, kata puasa, hambamu ini terhalang untuk makan di siang hari. Fasyafi'ni, maka izinkan aku ya Allah untuk memberikan syafaat kepada hambamu karena puasa yang dilakukannya. Wa yaqul Quran, dan di sisi lain Al-Quran berkata, ay Rabbi, ya Tuhan, gara-gara aku hambamu ini terhalang, terlambat tidur malamnya, karena hambamu ini senantiasa bertadarus, senantiasa membaca Al-Quran, maka perkenankanlah aku ya Allah untuk memberikan syafaat kepada hambamu. Maka baik puasa maupun Al-Quran kedua-duanya diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan kepada hambanya nanti di hari kiamat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin sidang jamaah sholat isya dan qiyam Ramadan yang dirahmati Allah SWT, mari kita senantiasa perbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Terlebih-lebih kita harus meningkatkan kualitas kita di dalam
mentadabburi dan mempelajari Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita dan akan menjadikan puasa dan Al-Quran yang kita jalani pada ibadah bulan ini akan memberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sebagai kultum kita pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian, dan kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.